kemarin Asian Games terhenti di quarter final, performa kita sendiri Ya kalau lihat keseluruhan performa selama di Asian Games sih, kalau saya pribadi cukup happy sih, maksudnya terlepas hasilnya atau menang kalahnya mungkin kan kurang puas buat saya dan pasti semua orang juga kurang puas, tapi perjalanannya itu dari bergu terus juga perorangan sampai di 8 besar pun juga maksudnya saya bisa mengeluarkan performa terbaik lah, maksudnya bisa apa ya, kadang kayak di set pertama kan waktu di 8 besar itu apa yang udah saya terapin strateginya nggak berjalan dengan baik, tapi di set keduanya bisa apa ya, bisa cari strategi lain juga meskipun mungkin eh, nggak bisa bawa kemenangan di game itu gitu. Jadi tapi so far dari performa sih cukup bagus. artinya ada ketidakpuasan tersendiri nggak sih untuk hasil Pasti lah, hasil? pasti maksudnya apalagi ini kan Asian Games 4 tahun sekali, siapa sih yang nggak mau punya medali ya, at least ada medali gitu. Bukan apa ya, apalagi apa sebagai pencapaian pribadi kan pasti siapa yang nggak pengen gitu kan, sebagai juara apalagi di Asian Games. Tapi memang ya saya udah coba segalanya, udah coba semua cara juga, tapi memang mungkin hasilnya kurang berjalan dengan baik. Tapi ya mau gimana lagi, itu hasil yang harus diterima. Suka nggak suka, senang nggak senang, ya memang pahit yang harus diterima juga. Jadi memang ya kedepannya semoga bisa belajar lebih baik dari evaluasi. Ting, kemarin kata Pak Menpora Adito katanya Ginting kelelahan karena banyak event yang diikuti. Itu gimana? Ya kalau event sendiri memang apa ya, oke sih, maksudnya nggak yang masalah juga kayak kemarin juga di Asian Games juga bukan kendala yang masalah fisik atau segala macam gitu, karena memang kita fokusnya memang ada dua nih, maksudnya Asian Games juga, tapi kita juga harus road to Olympic juga. Jadi memang nggak gampang dan nggak semudah itu buat pasti memang kita ada diskusi juga sama pelatih juga sama pengurus tentang keberangkatan sebelumnya. Memang ya sebenarnya sih nggak ada kendala sih, maksudnya dari waktu Asian Games juga memang dari mana ya, Hong Kong ya, setelah Hong Kong pulang terus juga di sana kan nggak yang langsung main juga, ada beberapa hari ya, kurang lebih 5 hari juga buat prepare persiapannya lagi. Jadi memang ya oke sih. Tim dari maintenance kamu kan mungkin bisa hasil Asian Games dari kurang terus nanti untuk turnamen selanjutnya di Tour Eropa Denmark sama Prancis itu kan besar juga. Kamu sendiri kontrolnya gimana? Ya pasti yang paling utama sih dari segi pikiran, mental juga sih, karena memang gak gampang buat move on. Artinya move on, punya motivasi lebih lagi buat capai ke buat ngadepin ke turnamen berikutnya, karena memang ya itu tadi pasti kan bukan cuma harapan pribadi, pasti semua orang juga mengharapkan badminton juga, khususnya badminton di Asian Games juga dapat medali. Tapi memang ya ini apa ya, keadaan atau kenyataan yang memang harus diterima gitu. Jadi memang nggak gampang juga buat kita bisa, saya pribadi buat bisa move on, tapi mau nggak mau ada turnamen berikutnya, jadi memang harus ya cepet-cepet dilupain buat, karena memang kayak Denmark apalagi 750, Prancis juga 750, jadi memang dua turnamen yang cukup penting buat saya juga. Apalagi kayak tadi kan kita fokusnya juga bukan fokus ya, ada turnamen nanti lagi yang lebih penting lagi, ada persiapan lagi yang lebih penting. Jadi jangan sampai kegagalan kemarin sih berlarut terlalu lama, karena jadi ruginya apa bertambah gitu banyak. Jadi memang ya memang pertama harus terima dulu kepahitan kayak kemarin. Jadi ya buat komitmen apa ya, maksudnya katanya buat ke turnamen harus ada yang prioritas, tapi kan menuju Olimpiade ini kita otomatis harus ikut ya, karena berkaitan dengan kamu sendiri. Nilainya gimana sih, apa memang harus pilih atau diikutin aja? Ya memang kayak kita belakangan terakhir juga kan udah sempat milih juga, maksudnya kayak waktu itu yang kita nggak sempat main di mana ya, waktu ada beberapa turnamen yang memang kita udah pilih juga.
dan ya kita prioritasin yang memang kita juga mikirin persiapan juga gitu, jadi nggak memang asal berangkat, asal ikut serta partisipasi segala macam, tapi memang turnamen yang kita daftarin, yang kita ikut itu ya kita hitung juga persiapan after turnamennya berapa lama, berapa minggu segala macam, dan ya udah semua udah hasil diskusi juga sama pelatih juga, terus juga pasti pelatih juga sampaikan ke pengurus juga seperti apa, dan ya memang ya tetap diskusi semua segala macam. Ya memang ini nggak gampang juga gitu karena road to Olympic kita pastikan, apalagi khususnya tunggal putra pengen banget bisa dapat 2 ya. Sekarang kan 2 di top 16 gitu. Jadi memang ya sebisa mungkin dan ya sebaik mungkin biar bisa dapat chance itu sih. Jadi artinya lebih memaintain nanti gimana fisiknya ya. iya, karena memang Karena nggak milih. mungkin. Maksudnya bukan yang nggak mungkin milih, pasti harus ikut. Pasti harus. Maksudnya apalagi di super 750 dan 1000 kan tuh buat saya di top berapa ya lupa, top 15 apa itu memang wajib main tuh kalau main kena denda kecuali cedera gitu. Jadi memang itu bukan, memang kalau memang nggak bisa main pun ya apa boleh buat gitu, memang kita harus bayar dendanya itu. Tapi memang kan so far kita mempersiapkan itu yang lebih penting gitu, maksudnya di super 750 ke atas, jadi mau nggak mau itu yang memang harus kita ikutin, dan kita mikirnya kan poinnya juga itu cukup tinggi, cukup besar juga, jadi buat ke road to Olympicnya cukup berpengaruh juga. Jadi ya tetap sih semua ada hitung-hitungannya juga, kita nanya juga ke yang ahlinya juga, ke korudinya segala macam, dan juga dia mengerti secara garis besar tentang hitung-hitungan poinnya harus kayak gimana. Jadi ya pasti ada, tetap ada diskusi hitung-hitungan. Kalau di tunggal putra sendiri, buat fisik sendiri, biasanya seminggu tuh berapa kali sih untuk memaintain kayak kelelahan kayak kan artinya membagi fokus tuh kayak kemarin kan Asian Games sama turnamen juga gitu. Fisiknya, nah, kalau di tunggal putra tuh kayak gimana? Tapi memang karena kalau bisa dibilang meskipun kita kalah di turnamen, misalnya ini lagi berjalan turnamen dan minggu depan kita misalnya turnamen berikutnya atau mungkin pulang gitu, jadi sebelum pulang memang meskipun kalah kita besoknya tetap latihan karena memang kita sadar rentetan turnamen ini tetap padat gitu, jadi mau nggak mau kita nggak boleh kayak langsung, bukan lengah ya, karena kan udah terbiasa latihan tiap hari segala macam, mungkin kalau dikasih rest full 2 hari gitu pasti kondisi juga bakalan turun. Jadi at least karena kita udah sadar bakalan banyak pertandingan, kondisinya juga memang harus dijaga, jadi memang kalau nggak kalah di turnamen ini memang tetap langsung besoknya persiapan lagi buat ke turnamen selanjutnya. Jadi memang secara nggak langsung itu bantu buat bikin fisik prima juga, kecuali memang kalau ada kendala cedera atau apapun kan itu beda lagi ceritanya. Jadi memang ya semua tetap bahan dia jadi diskusi, dan ya intinya sih sadar kalau memang harus lebih persiapan. Mungkin ada gambar di Asian Games kan selalu gambaran mungkin Olimpiade itu mungkin pasti juga ada satu momok buat tim pelatih juga gitu. Ini cara kalian nanti untuk menghadapi lah istilahnya menatap di Ya pastinya jadi evaluasi besar juga buat saya dan Jonathan juga pasti di tunggal putra khususnya. Jadi memang ya terjadi bilang persaingan di tunggal putra memang ketat banget sih, maksudnya mau ranking berapapun kita atau dia memang nggak ada apa ya, nggak ada kepastian kalau lu tuh bakal menang, bakal juara gitu. Memang semuanya ada chance-nya masing-masing, chance yang sama gitu, kecuali memang ada kendala apa gitu. Memang itu nggak bisa dihitung lah, karena semuanya juga pasti pengen dan ya pengen buat Olimpik ya, kayak kemarin lah Asian Games semua juga pasti pengen gitu ya, apalagi ya itu 4 tahun sekali, dan saya juga pasti mempersiapkan yang terbaik juga kemarin Asian Games, terus juga nanti Olimpik, dan ya buat nanti menyikapinya seperti apa ya pasti dengan berjalannya waktu pasti tetap terus evaluasi tiap latihan, tiap pertandingan seperti apa, dan ya semoga bisa semuanya berjalan. Oke.